Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Lindap Arya hari ini. Semoga sehat selalu ya, Arya. Kita akan membahas terkait MU, yakni klub yang paling banyak fansnya dan juga paling banyak pembeli jersey di Indonesia yang paling banyak terbeli. Kalau ada fans Liverpool yang Yang paling miskin. ngeklaim apa itu Liverpool terbanyak, enggak. Fans MU terbanyak meskipun KW-nya banyak ya. Meski yang ori juga banyak yang terjual. Ah, betul betul. Itu betul itu. Ini fans MU ngomongnya betul sendiri, Bro. Ya Aduh. mau gimana ya? Ya, iya. Kita mah mengiyakan aja daripada harus berdebat kan. Oh ya, terus kalimat lagi. Oh ya, sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu. Mungkin kemarin agak lupa Mas Bagas sama Mas Tegar belum perkenalan. Ini ada Mas Eki. Monggo Mas Eki perkenalan Halo terlebih dahulu. semuanya. Oke, ya halo semuanya. Perkenalkan saya Cik Muhammad. Ya di sini fans MU ya. Jadi eh ini mungkin gue adalah fans yang beli jersey original. Sorry to say nih. Cuman yang beli jersey. Ya itulah perkenalan dari gue, Bung. Siap, siap. Terima kasih Mas Eki perkenalan dan juga teman-teman mungkin kurang domisilinya Mas Eki sekarang di Jakarta meskipun dulu bareng sama kuliah saya sama saya di Malang dulu sekarang sudah Ya merantau betul ke di Malang. Jakarta. Nah, ini untuk langsung ke pembahasan pertama apa itu analisis pertandingan lawan Leicester kemarin. Meskipun kalau aku dari lihat pandanganku kemarin waktu MU lawan Leicester ya, cukup tricky memainkan Maino di nomor 10 ya. Jadi double number 10 Hmm. itu Maino sama Garnacho ini kadang kadang works kadang enggak. Jadi aku ya cukup tricky dan juga melihat Bruno itu agak kesusahan sih di tengah karena 3-4-3 itu memang sangat kompleks ya Ya. menurutku, butuh stamina yang tinggi dan lain sebagainya. Dan kalau aku melihat kemarin waktu lawan Leicester itu Dorgu main apa enggak sih? Dorgu main babak pertama, terus Dorgu diganti main babak ya. kedua. Wah, Tapi uniknya Dorgu tetap malah ditaruh di kanan. Dalo tetap taruh di kiri. Itu padahal posisi asliku kiri untuk gantiin Malaysia kan yang pindah. iya. Cuman di babak pertama main di sayap kanan. Nah, Dalo tetap ditaruh kiri. Gue nggak ngerti tuh. Kiri. Maksudnya gimana, mungkin maksud Ya itu ya. Uh, ya itu sih sama dan juga aku ya agak aneh juga kenapa melihat Dalot masih. Aku udah tuh bingung sih kok kenapa Dalot yang dimainin aku lebih prefer itu ya, lebih prefer Dalot. hmm, Oke lah Dalot di kanan kok enggak misalnya backnya apa itu atau misalkan Lisandro nggak jadi ACL kan ya udah mainkan Deli, Lisandro sama Maguire, Dalot cadangin, mainkan Mas Roy di kanan, Dorgu di kiri kan itu kan lebih lebih stabil kan menurutku pada ya, mainin ya, Dalot. ya, ya. Soalnya aku lihat permainan MU ku kayak misalnya umpan-umpanan dari Bruno Ugarte terus nyampe Dalot tuh pasti berhenti di Dalot, pasti di Dalot tuh pasti kayak Ya, wah apa itu bolanya ke di, kiri di sendiri capping keluar mulu sama dia. sendiri lah ya mau cut Hmm. in mau cut in bisa tapi nggak bisa kan. Nah itu. Itu dia dan masuk nih dan cut inside kan, tapi opernya pasti ke belakang. Kalaupun crossing juga, crossingnya nggak tuh jeleknya Dalot dari situ. Iya selected Dalot. Nah ini langsung aja mungkin pandangannya Mas Iki kemarin waktu pertandingan lawan Leicester kemarin gimana, monggo. Hmm. Ya, buat gua happy sih, happy happy dalam artian MU menang gitu. Walaupun menang dengan cara jelek, tapi ya di kondisi yang dari sekarang ya apa yang bisa kita rayakan selain kemenangan gitu kan. Walaupun Ya, main ya, yang penting menang gitu. Cuman di pertandingan kemarin kayak ya kenapa Kobe Manu Kobe Manu tadi kan lu sempat nge-mention gitu kalau Kobe Manu ditaruh di ya gitu, dan itu emang udah sering dipakai Amorim di 3 atau 4 match terakhir gitu. Dia uji cobanya juga di lawan siapa ya? Di Europa League kalau nggak salah. Oh, di Europa di match ya. lawan, oh, gue lupa lagi lawannya. Ya di match terakhir, gue ingetin di match terakhir eh taruh di number 10. Nah itu waktu itu di match itu emang Mainu sempat menjadi sorotan gitu karena dia di situ, dan Bruno jadi nggak terlalu banyak bebannya untuk mengatur serangan di Nah, defensive midfield bareng Ugarte. Nah terus akhirnya karena dia main bagus di situ, 2 sampai 3 matchnya Mainu ditaruh di posisi itu IMF attacking midfielder sampai akhirnya kemarin Leicester itu gol pertama juga itu hasil bola bola rebound dan
defense-nya Leicester belum siap banget. Kemudian di gol overall permainan MU dikatakan bagus enggak, dikatakan jelek banget. Ya so-so lah, masih lumayan lah mainnya. Cuman ya nggak kelihatan sebagai Ya sambil menunggu ini Eki lagi nyari sinyal. Mungkin ya, sedikit pembahasan lanjut. ya itu sih. Kurang lebihnya kan ibaratnya apa itu jadi kayak Bruno nggak terlalu banyak mikirin apa itu skema penyerangannya kayak gimana, tapi kan lebih kayak distribusi bolanya ke depan kan lebih enak kan. Akhirnya biar Betul, betul, Maino yang mikir kan. Nanti tinggal yang penetrasi tinggal Garnacho atau dia apa itu Amat kan itu bisa lebih enak kayak gitu. Tapi ya betul, itu betul. tetap sing kurang mesti butuh pasti ke depannya. Entah nanti ini pembahasan terakhir ya terkait siapa aja yang mau jual, siapa aja yang mau didatangkan, itu mungkin pembahasan terakhir, tapi memang butuh orang-orang yang seperti Ugarte yang mau jadi apa ya, mau jadi apa itu orang-orang di jalan gelap ya, jadi orang-orang yang breaker di tengah itu yang di Betul, Ugarte itu penting sih. penting. Iya, dia emang benar-benar jadi apa ya? Ibaratnya dia benar-benar jadi pelapis Casemiro. Dikala udah lewat time-nya, dia hadir di MU dan dia jadi sosok penggantinya Casemiro gitu yang emang belakangan ketika dia jadi starter tackle-nya miss terus passing-passingnya juga udah nggak seakurat waktu di Real Madrid itu dan Ugarte salah satu pemain yang bisa menjawab itu gitu dengan tackle-tackle-nya yang luar biasa. Ya itu sih pentingnya Ugarte di tengah. Sama MU ini memang butuh benar-benar apa itu kedepannya mungkin butuh konsistensi sih menurutku. Maksudnya Betul, sudah pattern permainannya sudah oke, butuh konsistensi karena kadang pemain selain kiper itu konsisten semua, tapi kena Onana itu akhirnya buyar semua. gue jadi nggak tenang kiper gue. Iya. Iya, yang lain kayak misalnya aku lihat Dele terus apa itu Lisandro sama Maguire mainnya konsisten, tenang gitu kan. Tiba-tiba Iya, waktu apa itu di kipernya blunder. final pass terakhir musuhnya kiper blunder. Iya, itulah makanya. Oh dulu waktu ada Maguire main sama siapa sebelum sama Martin itu udah ini banget, tenang banget maksudnya. Ya walaupun Maguire waktu itu jadi sorotan karena sering blunder ya. Ya, Tapi at least banyak bagusnya juga gitu. Walaupun dia sering disorot karena blunder ya, di luar blunder dia main bagus banget gitu. Sangat-sangat tenang karena kipernya juga dia benar-benar menjalankan tugas menjaga gawang gitu. Sama Onana basicnya dia lebih banyak build up serangan gitu ketimbang bola. nggak bola. Ya. Nah, untuk kedepannya ini, Ki, apa itu mungkin pandanganmu terkait apa yang mau dibawa Amorim kedepannya itu, terutama dari skema 3-4-3 ini yang menurutku terlalu kompleks ya, jadi saling meng-backup satu sama lain. Nah, itu apa aja yang yang pandangan lu dari terkait apa itu Oke. Amorim yang mau dibawa ke MU ini kayak gimana? Oke, ya. Mungkin kalau kita bicara soal mau dibawa kemana Amorim ya. Dibawa kemana? Mau dibawa kemana MU sama Amorim belum bisa dilihat di Januari ini gitu. Di Februari inilah. Maksudnya pertengahan sisa musim ini kan. Amorim juga datang pertengahan musim kan gantiin Ten Hag dan pemain-pemain yang dia pegang sekarang warisan Ten Hag semua gitu. Dan kemarin di Januari dia belum datangin kecuali Jeremy Dorgu gitu. Iya, datangin Dorgu gitu. Jadi kalau dilihat dari cara dia berkomunikasi sama pemain, gue lihat ini satu pelatih yang disiplin gitu. Buktinya dia bisa menendang Marcus Rashford yang sudah bertahun-tahun di MU sebagai putra daerah Manchester di situ. Ya, Ya. berani dia melepas Rashford ke Aston Villa walaupun statusnya pinjaman. Terus juga ada isu apa Garnacho mau dijual kan, cuma nggak kan udah ketutup juga bursa transfer. Buat gue ya karena Amorim ya masih butuh waktu, dia belum bisa punya keleluasaan untuk mendatangkan mungkin bisa kira-kira siapa yang bakal dia datangin gitu, dan itu menjadi hal yang paling kira-kira dia bakal datangin pemain yang tipikal pemainnya seperti apa gitu kan. Dilihat dari Januari kemarin dia cuma datengin Dorgu dan itu sangat jelas untuk jadi dia datengin Dorgu dan masih belum kelihatan sih buat gue untuk mulai MU. Tapi buat gue kalau ditanya mau dibawa kemana nih MU sama Amorim ya jelas membawa MU ke tempat seharusnya gitu, yaitu di papan atas.
Nggak, kalau dilihat dari sekarang belum kelihatan. Ya, kita lihat aja nanti di musim depan mungkin bakal di bursa transfer mana. Ya, itu sih. Soalnya kan apa itu awal-awal Amorim kan bilang apa itu kita akan melewati badai. Ya memang badai bener aja sih dilewati, Cok. Betul betul. Dan iya dan Morim ini pelatih yang sangat jujur dan benar-benar terbuka gitu. Maksudnya dia benar-benar nilai MU ya emang lagi jelek gitu. Enggak, dia emang benar-benar bilang kayak ya kita lagi jelek gitu. Ya, Pak itu Morim. salah satu poin plusnya memang sangat jujur dan juga apa itu berani apa ya? Berani benar-benar menyingkirkan pemain-pemain ibaratnya dengan tanda kutip Betul. toksik lah. Tadi ya. Hmm. Berani kayak menyingkirkan pemain-pemain yang kayak gitu ya, ya mungkin salah satunya aku berharap Sancho dilepas saja dari Chelsea soalnya bagus ya Chelsea ya. Iya dan gara-gara gue rasa juga dia udah kena pengaruh buruk pemain senior di MU di ya salah satunya Marcus Rashford mungkin ya. Karena dari puset dia main terus setiap laga hampir kelihatan egois banget. Kemarin lawan Leicester juga peluang empat back kayak ini kagak dihantam sama dia, kagak Ya, masuk kan, egoisnya kelihatan banget itu. Padahal ada ya, Zerge, ada si Højlund dulu. Nah itu tuh jeleknya Garnacho sih, mungkin karena masih masih muda juga, cuman kan ya itu tadi sih butuh peran pelatih yang harus bisa membentuk dia, ngasih masukan ke dia, dan gue rasa Amorim bisa jadi pelatih yang tepat untuk dia gitu. Kalau misalnya emang dia juga, gue rasa eh, nggak bakal sungkan untuk ngelepas si Garnacho walaupun masih muda gitu. ya. Siap itu sih kalau Garnacho itu sih. Tapi kalau aku melihat Garnacho masih ada peluang lagi Amorim. Soalnya kan melihat apa itu dia masih berusaha lah. Maksudnya masih berusaha lari, masih Mhm. masih berusaha itu. Beda sama Iya dan Rashford. Rashford, Rashford jalan iya. kaki, cok, asem jogging lari. Ya itulah, banyak pemain MU tuh merasa kayak dirinya udah bintang gitu kalau udah main untuk Manchester United. Cuman kan ya itu yang jadi pengaruh buruk Ya, ini langsung masuk Rashford juga. pembahasan selanjutnya mungkin ini tadi otomatis dijawab ya pembahasan selanjutnya apa yang dilakukan MU selain apa itu konsistensi dan juga menjaga kondisi pemainnya juga dan juga ini pertanyaan dua terakhir habis ini pertanyaan yang sebelum terakhir ya itu apa aja pemain yang harus dijual musim panas depan dan juga pemain yang harus didatangkan besok ini. Hmm. Oh, pemain yang harus dilepas ya. Ya, Buat gue Garnacho sih. Kenapa Garnacho? Karena ya walaupun dia masih muda, ya itu dia di lapangan, terus juga egoismenya dia. Itu yang kemudian siapa lagi ya yang paling pas mungkin ya buat tahan. Luxio mungkin. Luxor. Gue kemarin sempat ya, gue kemarin lihat videonya Bang Fuad di podcastnya sama kalian, video juga sebel tuh sama Luxio karena setiap ada pemain baru yang datang dia sembuh gitu. Dia kan langganan BPJS kan, maksudnya sering banget cedera gitu kan. Ya tapi setiap ada pemain baru yang datang dia selalu fit gitu. Waktu itu Ya, Alex Telles datang untuk melapisi Luxio yang cedera. Tiba-tiba dia sembuh, si Shio-nya sembuh. Alex Telles cadangin terus main gacor lagi. Alex Telles pindah dia cedera lagi. Segala lama datang Malaysia datang si Shio sembuh. Terus main bagus lagi, Malaysia dicadangin lagi. Terus akhirnya nggak lama cedera lagi. Sekarang datangin Dorgu. Nah dia kemarin beberapa waktu lalu udah ikut latihan lagi. Nah ini nih, maksud gue, ini orang beneran cedera atau enggak nih, gue takutnya emang malas-malasan gitu kan. ya, Dan betul, betul. dan nah takutnya juga kalau ketika dia sudah sembuh cedera, permainannya udah nggak bagus kayak dulu lagi gitu. Jadi buat gue Luxio mungkin bisa jadi salah satu pemain yang dipertimbangkan untuk dilepas gitu. Kemudian ya Onana dijual lah intinya. Ya, Gue sih pengen Onana laku gitu. Cuman kan pertanyaannya klub mana nih yang mau minang Onana gitu, dan siapa yang berani bayar Onana dengan harga mahal? Karena kan kalau dijual dengan harga murah pun pasti mikro kali lah MU untuk mengejual Onana. Dia dua musim lalu semua kontrak panjang gitu kan. Kemudian kalau bicara soal banyak kan orang bilang kayak Maguire mainnya jelek harus dijual dilepas. Buat gue enggak, Maguire malah makin kesini makin solid dia mainnya. Apalagi main sama ya, Martinez, main 3 back yang lawan Arsenal tuh, wah itu gokil banget itu permainan ya Maguire, Maguire harus benar-benar dianu sih, solid parah harus di keep sih Maguire. di Soalnya buat
buat apa itu Iya, buat leader di apa ya, defense line-nya itu iya, bagus ya. iya. Gue Monggo monggo lanjut. ditarik keluar kan. Dia dapat plus anjir dari nonton itu kan menandakan kayak ini orang udah naik kelas nih, udah nggak kayak dulu dicemooh banyak dulu udah sekarang. Oh enggak, sekarang makin sini makin gokil mainnya loh. Cuman minusnya gue ngeliatnya emang kurang koordinasi aja di belakang karena memang pertama belum saling kenal dan juga skema pelatih baru, jadi banyak hal-hal yang di luar kemampuan pemain itu sendiri gitu. Kemudian kalau bicara soal pemain siapa yang didatangin, pertama pasti gelandang bertahan. Kenapa? Karena Casemiro prime time udah lewat. Ya, betul. Ya otomatis dia nggak habisnya gitu. Ya otomatis cuma punya main. Fernandes, Casemiro, udah 4 itu. Kalau misalnya otomatis cuma 3 dan ini kalau satu cedera nggak punya pelapis. Jadi MU harus datangin salah satu bertahan sih. Itu. Kemudian striker kita cuma punya Højlund sama Zerzi pak, dia masih muda gitu, masih belum punya yang segitu. Dulu kita punya Cavani dan juga Ronaldo akhirnya cabut kan, ya kita punya Cavani tuh yang bisa leadernya lead buat Martial gitu. Nah sekarang kita nggak punya itu. At least gue pengennya tuh MU pengen satu striker, karena kalau striker sekarang ya dia nggak punya leadernya, dia nggak punya tempat untuk mengasah skillnya. Dulu di era Ten Hag ada Ruud van Nistelrooy kan, maka waktu itu Ten Hag ada Ruud van Nistelrooy sampai akhirnya sekarang nggak dibawa Morim, dan sekarang ya MU kurangan sosok leader di posisi striker gitu, karena Zalsi sama Højlund nggak punya apa ya, bukan tolak ukur, panutannya gitu. Itu kemudian dari sisi winger juga MU, jadi harusnya Amorim gue rasa harus rombak bener-bener belanja jor-joran sih di musim panas nanti. Wingernya pak cuma punya Garnacho sama Diallo doang ya awal. Garnacho ya praktis kan ditinggal Rashford, Garnacho kan sendiri gitu, walaupun Rashford sama Sancho sifatnya masih pinjam ya, jadi gua rasa harus dilepas permanen pun nggak masalah sih buat MU. Tapi MU harus datengin pemain winger yang lebih oke gitu. Itu sih gua kalau bicara soal siapa pemain yang dilepas dan siapa yang didatangkan. Jadi 3 posisi itu yang harus diisi oleh Amorim, karena kita back udah banyak. Kita datengin Dorgu juga buat back kiri, back kanan kita Mazraoui punya Dalot. Ya di apa ya? Dalot tuh dikasih gonjangan dikit lah. Lu main gini, nggak usah nyamperin kerumunan gitu. Dia main rada lebar, kenapa? Dia main dateng kerumunan mulu gitu. Nah, terus di skema 3 back tengah masih masih oke di kita punya Lenioro, punya Delik, punya Maguire, punya Sandro Martinez. Itu komposisi yang masih solid gitu. Jadi ya kalau ditanya urgensi yang mana ya pasti gelandang bertahan, winger sama striker. Kita nggak punya sosok striker yang mumpuni di lini depan, kita nggak punya winger yang bisa menyuplai bola ke striker, dan kita nggak punya pilihan ya kita punya gelandang 3 itu Maino, Urgard ya, karena di samping kita nggak punya pilihan lain selain mereka gitu. Jadi kan kalau misalkan mereka cedera atau gimana, kita nggak punya pelapisnya gitu. Mungkin pemain muda gitu yang bisa jadi pelapisnya Ugarte, ya nggak harus gelandang gelandang mahal, gelandang yang punya pengalaman, nggak harus ya, dia punya kemampuan lah untuk bisa bersaing bersama skuadnya, bersaing bersama Ugarte, bersama Fernandes dan juga Kobbie Mainoo. Itu sih 3 posisi yang Ya, harus jadi pusat perhatian Amorim. ya kemarin apa itu Collier ya yang menjadi ya tuh yang biasanya kadang dimainin Collier itu yang dibawa dari akademi. Itu oke loh mainnya, maksudku kan meskipun secara skill nggak apa itu nggak oke banget kayak Maino, tapi Betul. aku lihat mainnya itu ngotot sama ya wes, dia umpan itu cuma ya wes umpan ini ya wes penting umpan itu nyampe lo, nggak mulu-mulu harus main umpan simple. terobosan. Dia main simple lah, benar-benar main simple. Ya itu bisa menjadi opsi juga, cuman kan balik lagi butuh persaingan kan di squad gitu kan, biar ada pemain tuh bisa punya motivasi, wah gue harus berebut di tempat utama gitu. Nah itu persaingan di squad itu yang nggak ada di MU sebenarnya. Jadi orang pemain-pemain tuh pada malas-malasan karena emang ya dia pasti udah dapet tempat utama karena nggak ada persaingan. Nah itu jeleknya tuh. Jadi kita butuh pemain yang bisa
menghidupkan persaingan di squad gitu kan. Ya itu. Ya kalau dari aku yang sama kayak kau ya itu beberapa pemain harus didatangkan tapi kayak striker harus nambah. Ini striker Betul. 100 kalau gabungannya Hoylund sama Ziggs 100 Zirkzee. juta cuy. 100 juta. Tuh 100 juta boncos anjir kagak kelihatan mainnya. Iya, ya itulah harus datangkan striker terus eh, striker dan juga gelandang tengah. Kalau yang utama ya sama keepers ya. Kalau posisi semuanya itu butuh pelapis saja. Karena memang Iya, iya, iya. pelapisnya itu tipis banget aku lihat. Tipis banget. Dalaman squadnya tipis. Tipis banget aku lihat MU ini kan beda modelannya kayak Arsenal, Chelsea yang apa ya Big Four lah ibarat Big Four Arsenal, Chelsea, Liverpool kan pasti dalam-dalam kan terutama kalau Liverpool kan skuad penyerangnya kan nggak ada habisnya kan mau ganti siapa pasti ngegolin tapi ini MU kayak tipis banget kayak Tipis parah ini. cuma ngandelin dia Iya, cuma ngandelin Garnacho cuma ngandelin apa itu iya. Zikri sama Hoylund itu susah. Cedera satu udah bingung. Iya, cedera satu agak bingung. Ya, itu sih mungkin kalau teman-teman ada beberapa pemain yang harus di-guide ke MU musim panas depan, terutama para pemain FM yang tahu wonderkid bagus, mungkin silakan komen terserah di YouTube, di IG ataupun di Spotify, mbok terserah, pokoknya komen aja siapa aja yang mau didatengin, ya, terutama para pemain FM. Ini kan pasti tahu beberapa pemain yang oke-oke lah, yang umurnya masih 18, 20. Ya, wonderkid tuh. Wonderkid itu Ya, boleh lah siapa taruh tahu di Amorim nonton kan. ya, yang nggak tahu siapa aja yang nonton itu siapa aja Pak RT yang nonton ya nggak apa-apa sih. Ya. Nah, Dan Amorim nonton siapa tahu dia punya referensi pemain. Oh iya nih pemainnya. Gitu. ya bagus itu. Ya kalau misalnya Amorim butuh defender itu Rizky Ridho diambil nggak apa-apa sih. Iya ya, lumayan tuh. Abroad Lumayan, tuh keren tuh. Rizky Ridho lumayan, aja. lumayan Rizky Ridho itu diambil itu boleh itu. Nah itu terakhir Ki, ada nggak apa itu Oke. pesan buat fans MU di luar sana? Apapun itu meskipun Mm-mm. banyak sekali caci makian yang datang kepada Anda pastinya hampir tiap hari ya pasti ngomongin MU itu nggak ada habis-habisnya. Ya. Beda sama Ya kayak ya. City kalah 4-0 lawan Tottenham beritanya nggak viral-viral amat MU sekali kalah cuma Sepi. 1-0 MU cuma kalah Iya, 1-0 itu wah, pun digorengnya goreng seminggu seminggu habis itu digoreng. nggak habis ya Betul. mungkin ada nggak Ki Mm-mm. pesan-pesan buat fans MU di sana dan juga pesan kepada mungkin kalau misalnya Sir Jim Ratcliffe ini denger terserah nggak apa-apa biar biar apa itu biar enak Sir Jim Ratcliffe. Amorim beli-beli itu biar enak lah. Iya, 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 iya. Oke, pesannya mungkin ya tetap sombong lah kalau menang. Tetap sombong aja nggak apa-apa karena itu engagement men. Lagian juga fans-fans lain kenapa mesti panas sih kalau MU pemain apa fans MU sombong itu kenapa mesti panas gitu? Ya itu kan target marketnya lu pada gitu loh. Kita sombong itu biar narik engagement lu nggak sadar sih. Jadi lu marah-marah ke kita ya itu engagement buat kita gitu. Jadi kita naik terus. Jadi buat fans MU ya kalau misalkan MU menang sombong aja nggak apa-apa. Walaupun tim lu peringkat 14, 13 yang penting menang sombongnya nggak apa-apa. Menang. Kalaupun kalah ya udah biasa kan justru kalau kalah kan kita udah biasa kalah gitu jadi nggak perlu murung lah bahkan gue juga udah di tahap yang kayak aduh kalah udah biasa gitu loh nggak sampai yang murung apa namanya lesu gitu udah biasa gitu loh terus kalau misalkan MU degradasi di musim ini jangan kaget udah itu aja sih buat gue jangan kaget pokoknya kalau MU degradasi tapi buat gue sih MU nggak bakal degradasi sih ya paling mentok-mentok peringkat 15 lah cuman kan balik lagi performa MU di musim ini benar-benar lagi pincang mungkin bisa jadi yang terburuk setelah eranya Moyes gitu kan kita bersaing untuk keluar dari degradasi pada eranya Moyes kita nggak pernah sampai ada di bawah itu gitu jadi buat fans MU ya sabar-sabar aja lah tapi kalau menang sombong nggak apa-apa gitu terus apa ya itu sih buatku intinya jangan takut untuk sombong kalau misalkan menang karena fans lain juga begitu ketika dia menang mereka sombong kita juga harus sombong gitu jangan takut lawan Ya betul ya jangan takut lawan dan juga sesuai ketuanya Coach Justin coach botak kita semua enjoy buat fans MU enjoy at the moment yaitu yes menang sombong terserah nggak apa-apa
Yang Betul. penting engagement naik, keuntungan balik ke fans MU sendiri. Betul, betul. Gak apa-apa, kita nikmatin aja udah Boleh nggak apa-apa. performa MU yang begini. Ya mungkin kalau mungkin ada persamaan fans MU ini mungkin sedikit sama dengan fans Chelsea dan juga fans Milan yang akhir-akhir ini sering kalah juga ya. Jadi buat fans MU di sana, kalian tidak Sampai akhirnya sendirian. diganti pelatih juga kan. Ya, kalian tidak sendirian, kalian masih punya bestie fans Chelsea meskipun sekarang Chelsea di 4 besar yang sangat rendah hati sekali. Apa itu? Iya. Iming-imingi juara pun ngomongnya nggak siap gitu. Ya itulah. Itu buat fans MU dan juga dipesan sama Eki kalau menang harus sombong gitu. Dan juga sekian. Ya, harus. Terima kasih Eki menyempatkan waktunya Oke. habis kerja ini. Oke. Sekian dari kami Thank you, Lintap Haki. Arya. Sehat selalu, Rek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.